Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kabupaten Karawang yang sangat saya cintai, saya Bupati Karawang, Teseli bersama Bapak Dandim 0604 Karawang dan Bapak Kapolres Karawang mengumumkan telah berlaku PPKM darurat mulai hari ini tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kabupaten Karawang sudah mulai diterapkan. Kebijakan yang disebut untuk menekan penyebaran COVID-19 itu sudah berlaku sejak Sabtu 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Bupati Karawang Selika Nurhadiana sudah mengumumkan terkait kebijakan tersebut kepada masyarakat. Lantas, apa saja ketentuan dalam PPKM darurat di Karawang? PPKM darurat ini bukan hanya melarang warga beraktivitas, tapi juga membatasi aktivitas atau kegiatan masyarakat. Dalam ketentuan PPKM darurat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan kapasitas pengunjung sebanyak 50%. Sementara untuk pusat perbelanjaan, mal atau pusat perdagangan ditutup total selama PPKM darurat diberlakukan. Kemudian tempat lain seperti restoran dan rumah makan hanya menerima delivery atau take away. Selanjutnya tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup untuk sementara waktu. Masyarakat juga diimbau untuk tetap beribadah di dalam rumah. Satgas COVID-19 melalui Kepolisian Resor Karawang juga sudah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar PPKM darurat. Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra mengatakan, selama PPKM darurat diterapkan Peraturan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2021, sebagaimana perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sanksi yang sudah disiapkan diantaranya penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Dalam Perda itu disebutkan pelanggar bisa dihukum penjara maksimal 3 bulan penjara dan denda minimal 5 juta serta maksimal 50 juta rupiah. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan PPKM darurat di Kabupaten Karawang? Direktur Lembaga Pemantau Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang, Sunarto, berpendapat bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang diterapkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat dinilai tidak efektif. Menurut Narto, pemberlakuan PPKM darurat terindikasi gagal meredam lonjakan COVID-19. Kami dari LP3 Karawang akan menyatakan sikap atau menyoroti terkait PPKM darurat yang sudah berlangsung 4 hari, baik dalam skup nasional maupun di Karawang. Kami menilai bahwa pemberlakuan PPKM darurat ini akan terindikasi gagal untuk meredam lonjakan COVID-19, terutama yaitu varian Delta, karena dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah kami rasa kurang maksimal menggunakan instrumen kekuasaan yaitu law enforcement. Kami menilai PPKM darurat Jawa Bali kurang disertai dengan instrumen law enforcement ini dibandingkan dengan PSBB tahun lalu. Di lapangan banyak perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang tidak mematuhi aturan PPKM. Bahkan dia menilai PPKM darurat Jawa Bali kurang disertai dengan instrumen penegakan hukum dibandingkan PSBB yang sudah berlaku pada tahun lalu. Menurut Narto, di lapangan saat ini banyak perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang tidak mematuhi aturan PPKM. Bahkan mereka memaksa karyawan masuk ke kantor, dan mereka tidak dihukum tegas. Karyawan mereka bisa lolos dari pos penyekatan PPKM darurat karena aparat keamanan tidak bisa membendung mereka yang memenuhi datang ke kantor. Dan sektor esensial pun tidak memberlakukan peraturan, yaitu WFH 50%.
mereka memaksa karyawan masuk ke kantor dan mereka tidak dihukum tegas dalam hal ini. Karyawan mereka bisa lolos dari pos penyekatan PPKM darurat karena mungkin kurang aparat. Dari situ aparat tidak bisa membendung para karyawan yang datang kantor. Dan di sektor esensial pun mereka tidak mematuhi peraturan PPKM, yaitu dengan WFH 50%. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kalau melihat seperti ini, kemungkinan PPKM darurat ini tidak akan sesuai target yang diinginkan oleh pemerintah. Dan perlu digarisbawahi juga, banyak di sektor industri perusahaan-perusahaan yang masih menyembunyikan data karyawannya yang positif COVID-19. Selain itu, perusahaan nakal yang tidak melaporkan karyawannya yang positif ke dinas dan satgas seharusnya juga perlu ditindak tegas karena membahayakan nyawa masyarakat umum. Suatu saat, COVID klaster industri kalau tidak ditangani dengan keterbukaan akan menimbulkan ledakan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Narto juga mempertanyakan kembali bagaimana pemerintah dapat mengontrol operasional setiap sektor esensial yang menerapkan WFH 50% tersebut. Menurut Narto, metode WFH dengan setengah-tengah seperti ini tidak akan efektif, khususnya di wilayah perkantoran seperti di Kabupaten Karawang.